Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Saya Niken Aulia sebagai pembicara pertama, Rifan Mandala sebagai pembicara kedua, dan Fauzan Kurnia sebagai pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, dalam proses penyelenggaraan pemilu sering terjadi sengketa hukum dan pelanggaran. Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 93 Undang-Undang Pemilu menyatakan posisi Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu adalah sebagai pencegah dan penindak pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Hal ini diperkuat dengan pasal 95 Undang-Undang Pemilu bahwa Bawaslu berwenang untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Tidak hanya itu, kewenangan yang Bawaslu miliki, akan tetapi Bawaslu juga berhak untuk melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran-pelanggaran lainnya seperti pelanggaran administrasi, kode etik, pidana pemilu, dan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Keputusan Bawaslu secara hierarki tidak bisa dipungkiri berada di bawah kedudukan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk masalah perselisihan hasil pemilu dewasa ini. Sesuai dengan wewenang yang Mahkamah Konstitusi miliki, mendudukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Maka dari itu, belum ada kepastian hukum yang jelas mengenai sampai mana batasan waktu untuk Bawaslu menangani pelanggaran yang terjadi pada saat pemilu yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara. Muhammad Yasin merekomendasikan agar memperkuat Bawaslu sebagai salah satu opsi yang dapat dilakukan dengan asumsi kewenangan penyelesaian pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional diserahkan ke Bawaslu sepenuhnya. Kami pun mengilhami pendapat ahli tersebut, terutama dalam membuat peradilan khusus pemilu oleh Bawaslu sebagai the guardian of election. Maka dari itu, perlu diatur ulang regulasi dan kewenangan antara Bawaslu, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, terutama dalam penanganan pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Hadirnya peradilan khusus ini akan mengurangi beban Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilu. Melihat jumlah perkara yang ada, Mahkamah Konstitusi cenderung menjadi Mahkamah Pemilu karena jumlah perkara sengketa pemilu yang ditangani lebih banyak dibandingkan pengujian undang-undang atau judicial review yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi bergeser dari Constitutional Court menjadi Election Court. Bergesernya marwah Mahkamah Konstitusi tersebut dapat menurunkan kepercayaan publik, karena sejatinya Mahkamah Konstitusi memiliki tugas untuk mengawal konstitusi sebagai the guardian of constitution, bukan sebagai the guardian of election. Tugas, wewenang, serta tanggung jawab yang Bawaslu miliki sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pemilu bahwa Bawaslu berwenang untuk menangani pelanggaran pemilu serta melakukan pengawasan yang dimulai dari persiapan penyelenggaraan pemilu. Sepatutnya Bawaslu pun berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional. Bawaslu memahami betul bagaimana proses terjadinya pelanggaran tersebut sehingga tidak akan kesulitan untuk memutus maupun mengadili pelanggaran tersebut dikarenakan Bawaslu sudah berpengalaman dalam menangani pelanggaran-pelanggaran pemilu. Maka dari itu, kami sangat mendukung atas perluasan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Dewan Juri yang terhormat, kami akan memberikan 3 rekomendasi. Yang pertama, diperlukannya perubahan undang-undang guna memberikan kepastian hukum terhadap kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil secara nasional. Yang kedua, memberikan perluasan kewenangan kepada Bawaslu untuk membuat atau mendirikan badan peradilan khusus pemilu yang berkolaborasi dengan Kejaksaan dan Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menangani pelanggaran pemilu terutama pasca penetapan hasil secara nasional. Yang ketiga, peran Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan pemilu perlu direvitalisasi guna mencapai nilai efektivitas dan efisiensi, serta mengembalikan kewenangan utama Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagai implementasi dari The Guardian of Constitution. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami tetap berada pada posisi kontra dalam mosi perdebatan kali ini, dikarenakan kami meyakini bahwa Bawaslu sangat mungkin menyelesaikan sengketa dan pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional dengan mendirikan atau membuat badan peradilan khusus pemilu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.